Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih mitra saya dan teman-teman semuanya sudah hadir atas undangan kami. Dan di sini kami akan melakukan suatu klarifikasi sesuai dengan undangan kami, yaitu klarifikasi tentang adanya pemberitaan Pak Mario Teguh yang mengatakan seolah-olah Pak Mario Teguh memiliki akun net 89 atau berada di PT SMI yang bermasalah itu, dan banyak hal-hal yang mana seolah-olah ada uang-uang yang ada di tangan Pak Mario Teguh, yang semuanya saya tegaskan bahwa berita itu tidak benar. Saya ulangi lagi bahwa berita tentang Pak Mario Teguh berkaitan dengan akun net 89 atau dengan PT SMI itu tidak benar, ya. Jadi fakta yang perlu saya jelaskan bahwa Pak Mario Teguh ini memiliki keahlian di dalam konsultasi bisnis, sukses pribadinya, memiliki pekerjaan, memberikan edukasi kepada publik tentang kehidupan sosial secara rutin sebagai pengabdian dirinya terhadap kepada masyarakat, ya. Dan itu bisa dilihat dari YouTube-nya yang ada, itu memberikan semua edukasi tentang kehidupan manusia, tentang prestasi, bagaimana mencapai sesuatu. Itu memang secara rutin Pak Mario Teguh itu memiliki akunnya sendiri, YouTube-nya, yang mana followernya udah sampai berapa Pak? Total 33 juta. Udah sampai 33 juta follower dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ya, itu semuanya sudah jelas ya. Ya. Jadi memang hari-harinya Pak Mario Teguh itu demikian, dan Pak Mario Teguh sudah melakukan pengabdian terhadap perjalanan umroh, haji, itu yang memang itu bisnisnya bersama teman-teman. Jadi hal-hal yang lain seperti net 89 atau kaitan dengan PT SMI sama sekali tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah melakukan itu. Yang jelas Pak, karena tahu pekerjaan Pak Mario Teguh, maka ada yang namanya grup komunitas usaha yang bernama Billion Group, yang usahanya akan dilakukan beberapa macam, yang mengajak Pak Mario untuk ikut di dalam komunitas usaha. Komunitas usaha ini sifatnya Pak Mario itu bukan melakukan bisnis, tetapi melakukan edukasi. Karena pada tahun 2020 kan pandemi, banyak orang bingung usaha apa. Kalau yang punya usaha UKM dan UMKM secara digital sudah berjalan, tetapi Pak Mario Teguh orang-orang yang lain yang tidak punya keahlian skill di sana, bagaimana dia bisa mengelola uangnya dengan benar dan aman. Nah, itulah disinilah edukasi yang diberikan Pak Mario Teguh untuk berhati-hati. Investasi memang sesuatu yang baik, karena investasi kayak di money market dan segalanya itu adalah suatu yang legal, karena mengingat bunga bank itu sangat rendah, ya, sehingga orang mau melakukan suatu usaha namanya investasi. Nah, dengan untuk kebingungannya masyarakat ini, Pak Mario diajak untuk memberikan edukasi dengan konsultasi bisnis. Nah, itu yang dilakukan bersama-sama Billions Group. Itu dimulainya tanggal 24 Februari 2021 dan hanya beberapa bulan sudah 24 Februari, 24 Oktober, jadi 8 bulan sudah selesai itu, dan itu pun juga melalui Zoom, ya, melalui digital, dan tidak ada transaksi apapun.
cuma menjelaskan, tanya jawab, bagaimana usaha begini, bagaimana usaha begitu. Saya tidak punya skill, saya punya skill ini, saya punya uang, seperti itu. Jadi memberikan pengarahan, memberikan penjelasan pada saat ini apa sih trennya tentang bisnis yang cocok, yang bisa dilakukan, yang dimana orang-orang tidak punya skill tapi punya uang walaupun sedikit ya. Itu yang dilakukan. Jadi juga menjelaskan bagaimana sih promosi dalam usaha-usaha. Jadi pada saat itu di dalam pemberian itu tidak ada kalian harus ke sini, usaha ini bagus terus transaksi. Begitu pada saat memberikan penjelasan dapat lakukan transaksi, Pak Mario dapat. Itu nggak pernah, cuma hanya sekedar kayak kuliah aja deh, kayak memberi kuliah. Kayak pemberi pencerahan, jadi nggak ada fee, tidak ada kondisi apa bagi hasil pun tidak ada. Kemudian juga misalnya promosi transaksi itu terus akhirnya mendapatkan itu tidak pernah. Dan saya sudah mengecek langsung kepada pemilik dari Billion Groups bahwa mereka tidak pernah memberikan apapun, sesuatu apapun kepada Pak Mario Teguh. Jadi saya tegaskan, Pak Mario Teguh, klien saya ini bukan member, bukan leaders Billion Groups, apalagi sebagai pemilik, di mana sejak berakhirnya Mario Teguh sebagai konsultan tidak lagi ada hubungan apapun dengan Billion Group. Jadi hanya 8 bulan, apalagi tidak pernah menerima uang dari member net 89. Jadi ada pemberitaan bahwa uang net 89 ke Pak Mario itu tidak ada. Kalau yang lain-lain mungkin ada jual sesuatu dapat uang. Tapi Pak Mario semuanya free memberikan ini karena adalah suatu pengabdian dari Pak Mario Teguh kepada publik seperti YouTube yang lain. Jika kalau misalnya dapat uang ya karena misalnya bisnis di dalam umroh dan itu konsultasi yang lain. Tapi yang ini kebetulan tidak, gitu. Nah kira-kira apa yang mau ditanyakan? Jadi saya perlu luruskan karena pemberitaan ini luar biasa, seolah-olah ada uang masuk ke, ini 1 perak pun nggak ada. Kerugiannya apa yang dasar langsung dampaknya Pak Mario? Maksudnya? Ada kerugian nggak? Ya jelas rugi orang nggak terima duit nggak apa, jadi seolah-olah kita jadi ada penipuan dilakukan oleh Pak Mario Teguh, padahal ini satu edukasi pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Pak Mario ini kan belum juga dilaporin ya, artinya kan dari pihak pelapor ini kan hanya menyebut ada nama-nama yang disebutkan 5 artis itu termasuk Mario. Nama Mario ini sempat tahu nggak awal itu? Mendengar saja ya. Baca berita aja. Dan kami baru kembali dari luar negeri, itu sebabnya kami agak lambat. Sebetulnya kami ingin segera, tapi Bu Elsa meminta kami konsultasi dulu segera setelah kembali dari luar negeri. Terima kasih. Ya. Sudah ada beberapa artis kemarin sudah ada panggilan Pak di Barreskrim, atau Pak Mario sudah menerima kan, karena mereka sudah ada laporan dari pihak Net 89 itu, dan ada kemarin Kevin Aprilio sudah memenuhi panggilan. Siapa? Di Barreskrim, Kevin. Kevin. Apakah sudah ada panggilan buat Pak Mario sendiri? Nggak ada, kita nggak ada hubungan. Kita harapkan nggak ada panggilan karena nggak ada aliran dana apapun kepada klien saya. Dan dengan memberikan penjelasan ini, klarifikasi, makin jelas bahwa pemberitaan itu tidak benar. Dan jika diperiksa juga oleh penyidik, kan penyidik nggak akan dengan sewenang-wenang itu memanggil kalau tidak ada bukti yang kuat keterlibatan kita. Ya, tapi sebelumnya memang awal sudah saling mengenal atau gimana sih dengan pelapor? Sama sekali tidak tahu. Kami sedang di luar negeri membaca berita ini dan saya sampaikan ke Ibu Elsa, Ibu kelihatannya harus diklarifikasi.
kalau dari tanya kerugiannya apa ya tidak nyaman gitu. Tapi kan kita berusaha ridho, ini kan keputusan Tuhan bahwa apapun yang terjadi. Apakah ada rencana lapor kembali Iya. dengan pencemaran nama baik mungkin? Saya pikir pertama mereka mengatakan dia korban, ya. Korban 230 orang, korban kehilangan uang. Jadi kita nggak mau bikin story lagi, dia udah rugi kita mau lapor. Mungkin dia nggak ngerti. Jadi dengan penjelasan ini mereka bisa ngerti. Dan kita nggak mau nyusahin orang. Apalagi Pak Mario Teguh kan sekarang memang sifatnya pengabdian di YouTube. Dan juga pekerjaannya juga tiap anytime selalu ke umroh, ke tanah suci. Jadi tentunya kalau hal nggak benar ya pasti tidak hasilnya juga nanti akan hilang sendiri. Ya, terima kasih Bu. Di Net 89 sendiri Bapak sebagai apa sih Pak? Kan udah dibilangin Tidak nggak ada ada hubungan apapun, nggak ada. Tadi saya udah jelasin karena itu saya kasih pemberitaannya, tidak ada hubungan apapun. Itu pun juga di Billions Group itu juga bukan Komunitas. pemilik, itu komunitas, bukan pemilik PT SMI, bukan juga. Berarti Pak, PT 89 itu belum pernah ada komunikasi dengan Pak Mario Teguh sebelum Siapa? Net 89 atau Billions Group itu belum ada komunikasi ke Pak Nggak Mario ngerti, Teguh kita nggak kenal. sebelum melaporkan ke Barreskrim. Siapa? Garis krim. Sebelum mereka buat laporan, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Mario Teguh? Siapa? PT Net 89. Siapanya? Net 89-nya Bu. Siapa Net 89? Yang melaporkan kan bukan Yang melaporkan bukan korban. korban. Iya. Apakah sudah komunikasi Bu sebelum dilaporkan? Orang nggak kenal, saling kenal. Apanya komunikasi? Tapi bisa dikatakan mungkin Pak Mario Teguh bisa jadi salah satu korban juga dari Net 89 atau gimana? Enggak juga. Enggak juga ya. Nggak ada. Nggak ada maksudnya hubungan. Soalnya kaitan. mereka menyebut pelapor korban Iya. itu menyebut ada nama Mario Teguh di Ya, dalam itu. pikir- Praktis. Sebagai leader ya? mereka Bukan mau- leader di situ. Yang melaporkan kan bukan net. Yang melaporkan kan korban, Iya, betul. korban net. Tapi mereka menyebut Ya bisa-bisa aja nanti tinggal buktikan di kepolisian. Mungkin karena dia pernah lihat di YouTube memberikan konsultasi bisnis itu dipikir perwakilan dari itu, bisa aja salah persepsi. bukan berarti mempromosikan Net 89 Oh itu tidak, ya. tidak. Sifatnya juga general. Kita menjelaskan bahwa kondisi ini bisnis yang ada beberapa bisnis properti, bisnis. Jadi bukan satu bisnis aja yang dijelaskan. Dan tidak pada saat itu juga dibilang risiko dan risikonya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Itu sifatnya yang namanya pelajaran, seperti dosen kepada mahasiswanya lah, seperti itu. Atau ada inisiatif juga mungkin datang ke Barreskrim seperti Kevin kemarin. Nah, nggak perlu, nanti kan pasti ketahuan. Kalau pelapor itu kan pasti ditanya uangnya kemana, larinya kemana, kan nanti ada PPATK. Bisa ketahuan ada nggak uang menyentuh Pak Mario Teguh Betul. seperak pun deh. Betul. Tapi kenapa akhirnya ikut membantu mengisi acara melalui Oh Zoom? ya boleh, namanya juga orang ajak dan sifatnya untuk pengabdian masyarakat. Ya, itu sah-sah aja. Saya banyak kalau ditanya kenapa saya jadi host di TVRI kan nggak bisa ditanya demikian. Namanya pengabdian masyarakat, edukasi, gitu loh. Jadi nggak ada hubungan apa-apa ya, saya tegaskan. Dan saya sampaikan kepada para pelapor yang mengatakan itu, kami sudah maafkan dan tolong lebih jernih. Dan kalau memberi keterangan BAP di Mabes Polri, jelaskan yang sebenarnya, uangnya di transfer kemana, terus apa yang terjadi, ada nggak dari mereka satu aja mengatakan pernah transfer uang ke Pak Mario Teguh. Nomor rekeningnya itu mudah sekali. Iya. Itu kan ada PPATK ya untuk mengecek itu. Betul. Berarti kan nama Pak Mario Teguh disebut-sebut juga nih, berarti ada pencatutan nama kan ya? Jatuhnya ada pencatutan nama, apa mau diusut apa gimana?
kan udah di Mabes Polri, biarlah nanti Mabes Polri akan itu. Kami serahkan sepenuhnya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Mabes Polri. Ada pesan mungkin Pak Mario Teguh dari pelapor korban yang menyebut nama Mau Pak menyampaikan Mario Teguh apa ini? Pak? Ya, mudah-mudahan masalah teman-teman segera selesai. Ini masa yang tidak mudah bagi banyak orang, dan apapun yang tidak lazim, menarik perhatian atau bisa mengalihkan beban kita ke orang lain itu dilakukan oleh banyak orang. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, apa kerugiannya? Ya pasti perasaan tidak nyaman. Tetapi kan kita hidup ini kan tidak boleh protes dengan yang sudah terjadi, karena yang terjadi itu sudah diketahui oleh Tuhan dan diizinkan terjadi. Nanti kalau kita tolak, kita nggak ridho, padahal kita mengharapkan ridhonya Tuhan, kan bolak-baliknya begitu. Jadi mau sedih, mau curiga, mau apa, ikan semua perilaku yang seperti tidak ikhlas dengan yang terjadi. Nah, jadi kalau ini sudah terjadi, tolong diingat bahwa kebaikan rezeki kita kan ditentukan oleh kebaikan pribadi kita. Nah, jangan sampai cara-cara kita mendapatkan uang kita kembali semakin mempersulit kita. Mudah-mudahan uang rekan-rekan ini bisa segera, kalau mau withdraw ya kembali mereka. Mudah-mudahan. Urusannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.